Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudhlil fala hadiya. Puja-puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Al-Mustafa Al-Karim Habibana wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Haji Rashid Ridho MAG yang telah memberikan tugas pembuatan video durasi pendek ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dengan judul materi perencanaan kurikulum merdeka pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di mana pada kesempatan ini saya akan mengupas tentang pengertian perencanaan kurikulum, kemudian karakteristik kurikulum merdeka pada mata pelajaran PAI, asas dalam kurikulum merdeka, dan bagaimana tahapan perencanaan kurikulum merdeka pada mata pelajaran PAI. Bagaimana kita ketahui bahwa perencanaan kurikulum adalah keputusan yang dibuat tentang tujuan belajar beserta strategi dan metode yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan serta telaah tentang efektivitas dan makna dari metode dan strategi tersebut. Selanjutnya, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang baru yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim. Pada intinya adalah kurikulum ini fokus pada kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, di mana intrakurikuler sebesar 70-80% dan kokurikulernya adalah 20-30%. Di mana kokurikuler ini melalui kegiatan proyek penguatan profil Pancasila. Sementara jika dilihat dari kurikulum 13, fokus utamanya adalah pada kegiatan intrakurikuler. Nah, pendekatan kurikulum merdeka atau kurikulum yang digunakan di Indonesia ada dua. Yang pertama, administrative approach, kemudian yang kedua, grassroots approach. Administrative approach ini adalah kurikulum yang bersifat the top down, artinya kurikulum yang direncanakan oleh pihak atasan, kemudian diturunkan kepada instansi-instansi bawahannya, sampai kepada guru-guru yang berada di satuan pendidikan. Artinya, guru-guru tidak dilibatkan, mereka lebih bersifat pasif sebagai penerima dan pelaksanaan di lapangan. Semua ide, gagasan, dan inisiatif berasal dari pihak atas. Dalam hal ini adalah pusat. Kemudian yang kedua, pendekatan kedua adalah grassroots approach, di mana bersifat bottom up. Suatu proses pengembangan kurikulum diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah, sebagai satuan pendidikan atau berasal dari guru sendiri. Selanjutnya, karakteristik perencanaan kurikulum ada 7.
Yang pertama adalah konsep yang jelas. Yang kedua, kerangka kerja yang komprehensif. Yang ketiga, reaktif dan antisipasif. Yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan dan minat. Yang kelima, perumusan berbagai tujuan pendekatan harus jelas. Kemudian ada evaluasi secara kontinu dan merespon serta mengakomodasi perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan siswa. Selanjutnya, apa saja karakteristik capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam? Yang pertama tentunya adalah melihat kepada Al-Quran hadis, di mana dalam Al-Quran hadis ini penekanannya adalah bagaimana kemampuan baca dan tulis Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Kemudian mengamalkan kandungannya, cinta dan penghargaan yang tinggi terhadap Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman hidup utama seorang Muslim. Itu di bidang Al-Quran hadis. Yang kedua, kita lihat dari segi akidah. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan yang akan mengantarkan peserta didik dalam mengenal Allah, para malaikat, kitab Allah, para nabi dan rasulnya, serta memahami konsep tentang hari akhir dan qadar. Nah, bagaimana proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran? Yang pertama adalah memahami capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah merancang bagaimana pembelajaran. Nah, ini adalah proses perancangan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yang bisa diterapkan pada mata pelajaran PAI ataupun mata pelajaran yang lain. Memahami capaian pembelajaran, seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa capaian pembelajaran yang lainnya adalah baik, saya lanjut. Karakteristik lainnya yaitu di bidang akhlak. Apa saja di bidang akhlak? Tentunya adalah memahami pentingnya akhlak mulia, baik dari segi pribadi ataupun dari segi sosial. Dan membedakan antara perilaku baik dengan perilaku tercela atau mahmudah dan mazmumah. Selanjutnya, di bidang akhlak lainnya adalah memahami pentingnya riyadhah, tahjib, rasa disiplin, dan upaya sungguh-sungguh dalam mengendalikan diri atau mujahadah. Selanjutnya adalah di bidang akhlak yang bisa menjadi karakteristik adalah menyadari bahwa landasan dari perilakunya baik untuk Tuhan, dirinya, manusia, dan alam. Hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Dalam arti ada rasa kecintaan atau mahabbah. Selanjutnya, karakteristik selanjutnya yaitu di bidang akhlak. Di bidang fikih. Nah, ini adalah interpretasi atas syariat. Jadi fikih itu merupakan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia
yang mencakup ritual hubungan dengan Allah, ubudiyah, dan kegiatan yang berhubungan dengan sesama manusia atau muamalah. Fikih mengulas berbagai pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan dan ketentuan hukum dalam Islam serta implementasinya dalam ibadah dan muamalah. Dan yang terakhir adalah sejarah peradaban Islam. Karakteristik ini menguraikan bagaimana catatan perkembangan perjalanan hidup manusia dalam membangun peradaban dari masa ke masa, menekankan pada kemampuan mengambil hikmah dari sejarah masa lalu, menganalisis berbagai macam peristiwa, dan menyerap berbagai kebijaksanaan yang telah dipaparkan oleh para generasi terdahulu. Nah, capaian-capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam setiap fase. Selanjutnya adalah apa tujuan pembelajaran pendidikan PAI pada kurikulum Merdeka. Tentunya bahwa sebagaimana kita ketahui, pada intinya adalah kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan tingkat kemampuan. Jadi pengajaran itu harus disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Di mana pendekatan belajar yang berpusat pada peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan mereka, bukan pada tingkatan kelas. Sebagai tujuannya sebagai bentuk implementasi daripada karakteristik tersebut. Yang dalam hal ini dalam kurikulum Merdeka adalah mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian peserta didik lebih dikuatkan, dimunculkan bagaimana kemampuan bernumerasi dan literasi, serta pengetahuan pada tiap mata pelajaran yang lebih mendalam. Pada praktiknya, pembelajaran pendidikan agama Islam ditujukan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik agar mantap secara spiritual, berakhlak mulia, dan menjadikan kasih sayang dan sikap toleran sebagai landasan dalam hidup. Artinya bahwa peserta didik harus menjadi pribadi yang memahami dengan baik bahwa prinsip-prinsip agama Islam terkait dengan akhlak mulia, akidah yang benar. Ya. Selanjutnya, pembimbingan peserta didik supaya memberikan atau mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berpikir, sehingga benar, tepat, dan arif dalam menyimpulkan sesuatu dan dalam mengambil keputusan. Mengkonstruksi kemampuan nalar kritis peserta didik dalam menganalisa perbedaan pendapat, sehingga memungkinkan perilaku sikap yang moderat, wasatonia, dan terhindar dari radikalisme ataupun liberalisme. Selanjutnya, dalam praktiknya juga bahwa peserta didik mampu menyayangi lingkungan alam sekitar, menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai khalifah Allah di bumi ini, dan membentuk peserta didik yang menjunjung tinggi nilai persatuan, sehingga dengan demikian menguatkan
persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah bashariyah. Persaudaraan seagama, ukhuwah Islamiyah, dan juga persaudaraan sebangsa dan berbangsa dan senegara, ukhuwah watoniyah, dan segenap kebinekaan agama, suku, dan budaya. Maka dari berbagai praktik-praktek pembelajaran tersebut, ada 7 tahapan perencanaan pembelajaran dalam kurikulum yang harus dilakukan. Seperti yang sudah diuraikan tadi, yang pertama adalah bagaimana menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik, di mana ini adalah menjadi asesmen yang dilakukan dalam setiap kegiatan di awal pembelajaran. Yang ketiga adalah bagaimana mengembangkan modul ajar. Yang keempat, penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang kelima adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Keenam adalah pelaporan kemajuan belajar dan evaluasi pembelajaran dan asesmen. Nah, itu adalah tahapan-tahapan perencanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat dan sebagai penambah ilmu, wabil khusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.